got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Mawarta, NIM 2214140026 dari Prodi Akuntansi Syariah semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nursayuti, BAME. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tafsir ayat tentang permasalahan ekonomi. Berkaitan dengan permasalahan ekonomi, dalam Al-Quran terdapat 2 surah yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Yang pertama yaitu surah Ali Imran ayat 14. Dalam surat Ali Imran ayat 14 sejatinya menjadi pengingat bagi muslim. Pengingat yang hendak disampaikan melalui surat ini adalah kesenangan sesaat berupa material yang bersifat sementara di dunia. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengungkapkan, tidak ada larangan dalam mencintai kesenangan duniawi. Sebaliknya, ayat ini menjelaskan keburukan atau bahaya yang dapat ditimbulkan dari mencintai yang berlebihan. Pertama, ayat ini pertama menyebutkan wanita sebagai kesenangan sementara. Pasalnya disebut Ibnu Katsir, fitnah yang ditimbulkan wanita sangat kuat. Sebaliknya, jika keberadaan wanita ditujukan untuk dihormati dan melahirkan keturunan, maka menjadi suatu perkara yang disunahkan. Kesenangan yang kedua dalam surat Ali Imran ayat 14 ini adalah anak. Ibnu Katsir berpendapat ada kalanya rasa cinta berlebihan kepada anak justru didorong oleh perasaan berbangga diri. Perasaan berbangga diri tersebut bahkan disandingkan dengan berbangga diri pada perhiasan yang dimiliki. Meski demikian, bila rasa cinta berlebihan pada anak justru karena dorongan untuk memperbanyak keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Nabi Muhammad SAW, maka hal tersebut menjadi perkara yang terpuji. Lalu yang kedua, surah Al-Kahfi ayat 46 juga berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Surah Al-Kahfi ayat 46 dalam Al-Quran berbicara tentang kekayaan dan harta benda dalam konteks mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada kekayaan duniawi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kekayaan duniawi tidak akan kekal, sementara kekayaan akhirat adalah yang lebih penting atau utama. Ada pesan penting dalam surah Al-Kahfi ayat 46 ini, namun bukan tentang mengabarkan sesuatu yang lebih baik dari harta dan anak, tetapi mengenai betapa harta dan anak adalah perhiasan dunia. Harta dan anak memiliki potensi yang sama dalam mengantarkan kepada kebaikan atau menjerumuskan seseorang kepada dosa dan kemaksiatan. Itulah mengapa dalam ayat-ayat lainnya Allah menyebutkan keduanya sebagai ujian. Demikian keseimbangan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyikapi harta dan anak yang di satu sisi menduduki posisi tertinggi dan di sisi lain menjadi titik lemah manusia. Bukan harta, bukan pula anak, tetapi amal solehlah yang merupakan sumber pahala kita, dan harta dan anaklah di antara media amal soleh tersebut. Jadi apa sih hubungan kedua surah tersebut dengan permasalahan ekonomi? Dalam konteks ekonomi Islam, ayat ini dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, zakat, dan kebijakan ekonomi yang memperhatikan kepentingan masyarakat lebih luas. Ayat ini mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh menjadi tujuan utama, tetapi harus digunakan dengan bijak dan untuk kemaslahatan umat. Jadi, dalam kaitannya dengan permasalahan ekonomi Islam, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada aspek materialisme dan pentingnya mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mencapai keadilan ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.